Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Randy Pratama, Fitriani, Aisyah Salsabila, Angga Renaldi, Wahyu Purnama Aji, dan Rizky Putra Darmawan. Nabi Muhammad SAW merupakan penafsir pertama dan utama pada saat Al-Quran diturunkan, karena hanya beliau yang memahami dan menjelaskan kepada para sahabatnya tentang lafaz dan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Mengkaji tafsir Nabi merupakan kajian ilmiah yang sangat tinggi, mengingat ayat Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak, yaitu kurang lebih 6.666 ayat, maka akan timbul pertanyaan, akankah Rasulullah SAW mentafsirkan keseluruhan ayat yang terkandung dalam Al-Quran atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua perbedaan pandangan ulama. Tentunya masing-masing pendapat tersebut mempunyai argumentasi dan alasan. Alasan yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu pengingat atau Al-Quran, supaya kamu menyampaikan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sedangkan pandangan yang kedua, berpegang teguh pada riwayat Al-Bazzar dari Aisyah radhiyallahu anhu. Tidaklah Rasulullah SAW menafsirkan ayat kecuali dengan jumlah yang sedikit, yang diajarkan langsung oleh Jibril alaihissalam. Dan terkait Rasulullah SAW menafsirkan surat atau ayat yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, memanglah jumlahnya sangat sedikit. Nah, di sini saya akan kembali melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni agama Islam merupakan agama yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Istilah pluralisme bukanlah suatu hal yang asing bagi umat muslim, sebagaimana yang telah banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang keberagaman ciptaannya. Salah satu ayat yang menerangkan hal tersebut adalah surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan natsu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah anqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya dari ayat tersebut, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa ayat di atas memberikan kita pemahaman untuk dapat saling mengenal satu sama lain, walaupun terdapat suatu perbedaan di antaranya. Ada juga nih pendapat dari beberapa ulama tentang batasan-batasan interaksi antara muslim dengan non-muslim, yakni di antaranya yang pertama menurut pendapat M. Quraisyhab. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau berpendapat bahwa hubungan antara muslim dengan non-muslim dalam kaitannya interaksi sosial itu tidak apa-apa selama tidak membawa dampak negatif bagi umat muslim. Ada juga nih pendapat dari beberapa ulama tentang batasan-batasan interaksi antara muslim dengan non-muslim, di antaranya yang pertama yakni menurut pendapat M. Quraisyhab. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau berpendapat bahwa hubungan antara muslim dengan non-muslim dalam kaitannya interaksi sosial itu tidak apa-apa selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Terus yang kedua, ada menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Beliau berpendapat atau berkata dalam kaitannya hubungan muslim non-muslim bahwa Allah tidak melarang kamu
Hai pemeluk agama Islam, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbuat baik, bergaul cara baik, berlaku adil, dan jujur dengan golongan lain, baik mereka Yahudi maupun Nasrani ataupun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, atau mengusir kamu dari kampung halamanmu. Nah, yang ketiga, yakni menurut Imam Al-Razi, berpandangan bahwa Tuhan telah menggarisbawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun atau paksaan. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Al-Razi, berpandangan bahwa Tuhan telah menggarisbawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun atas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu. Yang keempat, yaitu mengenai hubungan muslim dan non-muslim dalam interaksi sosial. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, berpandangan bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan tidak membantu orang dalam pengusiran tersebut. Nah, yang kelima, yakni menurut pendapat Dr. Ait Karni, yakni berpandangan bahwa mengenai hubungan muslim non-muslim dalam interaksi sosial, dalam tafsirnya yakni tafsir Muyassar, beliau berpandangan Allah tidak memerangi kalian untuk menghormati orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena kalian beragama Islam, juga orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Bahkan bergaulah dengan mereka secara adil dan baik karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang adil. Menurutnya, dalam hal ini adanya perbedaan sikap dalam bergaul dengan orang-orang kafir antara mereka yang memerangi Islam dan yang tidak memerangi Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang kalian menghormati orang-orang kafir dan memerangi kalian karena kalian beriman, yang mengusir kalian dari negeri kalian dan bekerja sama dengan para penyembah berhala untuk menyerang kalian. Jadi, janganlah kalian mengajak mereka berdamai dan jangan bersikap lunak kepada mereka. Di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan pemateri sebelumnya yang membahas tentang hadis hubungan antara muslim dan non-muslim. Dalam sebuah hadis yang telah masyhur diriwayatkan oleh para imam Hanafi dari riwayat Abdurrahman bin Ghanim Al-Ashri, yang hadisnya sendiri berbunyi, aku mengirim surat pada Umar. Ia memberikan surat perjanjian damai pada orang-orang Nasrani dari penduduk Syam dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebuah surat untuk hamba Allah Umar Amirul Mukminin dari orang-orang Nasrani kota ini dan ini. Sesungguhnya ketika kalian datang pada kami meminta jaminan keamanan untuk diri, anak, harta, dan pemeluk agama kami. Kalian mensyaratkan agar kami tidak membangun tempat peribadatan yang jadi rute-rute jalan Islam. Kami tidak diperbolehkan melarang seorang muslim pun singgah di gereja kami siang ataupun malam hari. Di pintu gereja harus selalu terbuka untuk orang-orang yang selalu dalam perjalanan. Kita diharuskan menjamu orang muslim yang berada dalam perjalanan selama 3 hari, baik di gereja dan di rumah. Selanjutnya, kami tidak diperbolehkan mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kami, tidak boleh menampakkan kesyirikan dan menyerukan kepadanya. Tidak boleh melarang kerabat-kerabat kami yang hendak masuk Islam. Harus menghormati orang Islam dan diharuskan mengutamakan orang Islam yang hendak duduk dalam suatu majelis. Lalu ia berkata, ketika surat ini sampai kepada Umar, ia menambahkan beberapa hal. Kami tidak diperbolehkan memukul seorang pun dari kaum muslim. Syarat ini berlaku bagi kami dan warga negara kami, serta kami terima sebagai pengganti rasa aman. Jika kami melanggar persyaratan tersebut, maka kami tidak mendapatkan perlindungan tersebut dan kami boleh diperlakukan sebagai para penentang. Jadi,
Allah sendiri dalam Quran surat Al-Mutahanah ayat 8-9, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. Maksudnya mereka yang telah membantu dan mengusir kalian. Artinya Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, seperti kaum wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka, yakni berlaku baik terhadap mereka serta berbuat adil pada mereka. Dengan aturan yang beliau terapkan pada umat Islam, keadilan dan toleransi terhadap orang-orang yang beragama, berbahasa, ras, suku, dan sikap beliau yang tidak membedakan antara kaya dan miskin, namun memperlihatkan dan memperlakukan semua orang dengan sama. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi seluruh umat Islam. Jadi selama masa Nabi Muhammad SAW, kaum Kristen, Yahudi, dan orang-orang kafir semua diperlakukan sama oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah berpegang pada ayat tidak ada paksaan untuk memasuki Islam, Quran Al-Baqarah ayat 500 ayat 256, dan menjelaskan agama yang benar untuk semua orang, namun membebaskan mereka untuk menetapkan pilihannya sendiri. Sikap mulia Rasulullah SAW secara total selaras dengan moralitas Al-Quran yang hendaknya dijadikan teladan dan memperlakukan penganut agama-agama yang berbeda. Keadilan Nabi memberikan pemahaman kepada orang-orang dari rasa yang berbeda. Dalam khutbah-khutbahnya beliau kerap menyatakan bahwa keunggulan tidak terletak pada ras tetapi dalam kesalehan. Dapat disimpulkan sendiri bahwasanya Rasulullah SAW memandang umat muslim dan non-muslim dengan sama, tidak membeda-bedakan, yang mana antara hak dan kewajiban mereka tetap dipandang sama oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan menjelaskan sedikit. Dalam surah Al-Fat telah disampaikan peristiwa Hudaybiyah yang berlangsung antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Di antara ini perjanjian itu berbunyi, tidak seorang pun dari kami mendatangi meskipun ia memeluk agamamu, melainkan engkau Muhammad harus mengembalikan kepada kami. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya yang beriman, jika wanita yang ikut berhijrah datang kepadamu, hendaklah wanita itu diuji terlebih dahulu. Jika telah diketahui mereka wanita beriman, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir, karena wanita itu tidak halal bagi mereka, dan begitu pula sebaliknya. Yang mana di sini disebutkan, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bentuk pengujiannya adalah dengan meminta mereka mengucapkan syahadat. Selanjutnya adalah larangan menyakiti kafir zina. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza ziniya fa anna husmuhu wa man kuntu husmahu wasamtuhu yaumal qiyamah. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyakiti seorang kafir zini, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya, dan siapa yang menjadikanku musuhnya, maka aku akan menuntut di hari kiamat. Hadis riwayat Khatib Al-Baghdadi. Kemudian, dalam riwayat-riwayat Nabi mengenai hubungan beliau dengan non-muslim, tidak hanya terbatas pada riwayat yang berbentuk qauliyah atau perkataan saja, melainkan banyak juga riwayat-riwayat Nabi yang berupa perbuatan yang langsung beliau contohkan. Di sana, tampak jelas bagaimana sikap lapang dada dan murah hati yang dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW
terhadap orang-orang non-muslim. Dan ada kalanya beliau mengunjungi mereka, menghormati mereka, berbuat baik, serta menjenguk mereka ketika sakit, dan saling memberi dan menerima sesuatu di antara mereka. Dalam beberapa riwayat yang ada, telah dapat menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keharmonisan antar sesama manusia, saling melindungi atau satu sama lainnya, antar penganut agama satu dengan penganut agama lainnya. Nabi memerintahkan dan mengajarkan kepada umatnya, umat Islam, untuk mewujudkan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sehingga jika diibaratkan, umat muslim itu bagaikan seperti lebah yang tidak akan mengganggu makhluk lainnya sebelum diganggu terlebih dahulu, dan akan memberikan manfaat kepada makhluk lain jika diperlakukan dengan baik. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi dalam berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Kemudian, mengenai relasi antara Muslim dengan non-Muslim, secara umum Nabi Muhammad SAW memberikan dua bentuk relasi, yaitu relasi harmonis dan relasi disharmonis. Namun, sangat perlu disadari bahwa berdasarkan riwayat-riwayat Nabi SAW terkait relasi tersebut, disimpulkan bahwa pada dasarnya beliau selalu berusaha dan sangat ingin menjalin hubungan yang harmonis dengan non-Muslim. Meskipun dalam praktiknya beliau juga pernah melakukan kekerasan dan peperangan terhadap non-Muslim. Tapi ini semua semata-mata beliau lakukan dalam rangka menjaga dan menyelamatkan jiwa, agama, dan umat-umatnya. Jadi ketika situasi aman dan tentram, dalam artian tidak ada ancaman dan gangguan yang datang dari luar, Nabi selalu memberikan teladan yang baik dengan sikap ramah, santun, dan tetap menyayangi serta menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang riwayat Nabi Muhammad SAW tentang relasi Muslim dan non-Muslim. Sudah kewajiban bagi kita sebagai umat Muslim mencontoh dan meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan di dunia. Tidak hanya berurusan vertikal saja antara manusia dengan Tuhannya, atau biasa disebut yaitu beribadah. Akan tetapi kita juga harus berurusan dalam horizontal, ya, antara manusia dengan manusia lainnya, ataupun yang biasa disebut bersosialisasi. Jadi di sini pun Kanjeng Nabi mengajarkan, ya, walaupun kita sebagai umat Muslim, kita juga harus menghormati, ya, bertoleransi dengan orang non-Muslim. Di sini Kanjeng Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya, kita harus tetap menghormati jenazahnya orang Yahudi. Ya, jadi hadisnya yang berbunyi, telah menceritakan kami, ya, Mu'az bin Fadilah telah menceritakan kepada kami Hisham dan Yahya dari Ubaidillah bin Qusim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari, ya, jenazah pernah lewat di hadapan kami, maka Nabi Muhammad SAW berdiri menghormatinya. Dan kami pun ikut berdiri, lalu kami tanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi. Maka beliau berkata, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di situ Kanjeng Nabi telah mengajarkan kita bagaimana caranya kita bertoleransi, ya, ataupun bersosialisasi dengan umat non-Muslim. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.